Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui Kedeputian Pencegahan menghadiri Jambore Kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia 2023. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam sambutannya menyampaikan, keberadaan Forum PRB menjadi wadah yang strategis bagi pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama dalam mengupayakan penurunan risiko bencana di daerahnya. Bertepatan dengan Hari Kemanusiaan Sedunia, Prasinta juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada relawan penanggulan bencana, yaitu mitra BNPB dan BPBD. Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day ditetapkan setiap tanggal 19 Agustus oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengingat serangan bom bunuh diri di Hotel Canal, Baghdad, Irak pada 19 Agustus 2003. Pada tahun ini, sudah 20 tahun sejak pengeboman markas PBB di Canal Hotel Baghdad yang menewaskan 22 pekerja kemanusiaan dan melukai lebih dari 100 orang. Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 peserta, terdiri dari perwakilan FPRB, kabupaten atau kota dan komunitas relawan se-Jawa Timur. Dilakukan juga apel siaga kebakaran hutan dan lahan melibatkan lintas klaster penanggulangan bencana. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalin kerjasama dengan Bank Dunia untuk mendukung proyek investigasi strategis peningkatan tata kelola risiko bencana di Indonesia dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman tsunami melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project atau IDRIP. Salah satu program IDRIP yang dilakukan BNPB yaitu menggelar Training of Trainers Fasilitator untuk tingkat kabupaten yang diampu oleh Kedeputian Bidang Pencegahan. Kegiatan Training of Trainers dihadiri sebanyak 52 orang fasilitator dari 4 provinsi, yaitu Banten, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Barat. Fasilitator merupakan orang-orang terpilih untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat hingga tingkat desa atau kelurahan. Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi mengatakan, IDRIP berupaya mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat desa atau kelurahan sebagai pelaku utama penanggulangan bencana menjadi kelompok pertama yang menerima dan merespon kejadian bencana. BNPB memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi para fasilitator atas kontribusi nyata membantu masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat selalu melibatkan fasilitator sebagai aset daerah yang telah dibekali dalam kerja-kerja penanggulangan bencana di setiap program pengurangan risiko bencana yang dilakukan di daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana melaksanakan edukasi pengurangan risiko bencana di SDIT Nurul Ilmi Jatimulya, Kabupaten Bekasi pada Selasa, 22 Agustus 2023. Edukasi kebencanaan ke sekolah yang dilakukan oleh Pusdiklat PB ini merupakan upaya untuk menjangkau siswa-siswi dalam memperkenalkan secara langsung materi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Widya Iswara BNPB Roswanto mengungkapkan, salah satu upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah melalui peningkatan kapasitas bagi semua elemen masyarakat, termasuk siswa-siswi sekolah. Dalam kegiatan edukasi ini, sebanyak 28 siswa kelas 6 SDIT Nurul Ilmi Jatimulya dibekali pengetahuan tentang fenomena alam dan potensi bencananya serta pengenalan terhadap inaris personal, agar para siswa mengetahui potensi bencana apa saja yang dapat terjadi di daerah mereka tinggal. Selain edukasi bagi para siswa-siswi, kebijakan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan kebencanaan
juga diperlukan sebagai payung untuk legalitas dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah. Pemerintah Indonesia memulai renovasi ruang VIP Bandara Internasional Burfield di Port Vila, Vanuatu, dengan peletakan batu pertama oleh perwakilan dua negara pada Selasa 22 Agustus 2023. Fenomena hidrometeorologi topan Judy dan Kevin yang terjadi pada Maret 2023 di Vanuatu menyebabkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Vanuatu. Pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan proyek renovasi bandara sebesar 913.000 US dollar, sekaligus melibatkan 30 tenaga ahli dan insinyur dari Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Mansuri dan Wakil Perdana Menteri Vanuatu Matai Sarmia Nawalu menandai proses renovasi dengan peletakan batu pertama. Pahala Mansuri mengatakan, melalui proyek renovasi ini, Indonesia dan Vanuatu dapat saling mengenal dan membangun pengertian. Kemudian, Pahala berharap proyek ini akan membuka potensi kerjasama antara kedua negara. BNPB melalui Kedeputian Logistik dan Peralatan menggelar pertemuan bersama pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membahas mengenai monitoring dan evaluasi, verifikasi, dan sosialisasi kebijakan strategis Kedeputian Lokpal pada Rabu 23 Agustus 2023. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan, Gorontalo termasuk provinsi yang memiliki potensi bencana. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah daerah setempat untuk selalu sigap dalam penanggulangan bencana. Salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah dengan mengidentifikasi daerah rawan bencana, membuat program pencegahan, mitigasi, penanganan darurat bencana, serta pemulihan dari dampak bencana. Lilik juga meminta adanya penguatan kawasan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang memiliki 3 fungsi utama sebagai ruang bekerja, pusat pengendalian operasi Pusdalops, dan gudang. Di provinsi ini juga akan dibangun balai besar sebagai fungsi kantor regional, Pusdalop regional, pusat pendidikan dan pelatihan, serta gudang atas kebijakan nasional yang menjadi peta jalan BNPB. Dalam kegiatan ini juga dibuka sesi diskusi sehingga para peserta berkesempatan untuk berdialog sebagai media konsultasi BNPB dan BPBD, serta sosialisasi kebijakan strategis dalam konteks logistik dan peralatan. Sebagai tindak lanjut pembelajaran dalam kegiatan penanganan bencana gempa bumi Cianjur tahun 2022, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bersama UNFPA melakukan orientasi dan pelatihan untuk BPBD dalam memanfaatkan sistem informasi geografis dan data untuk tanggap kemanusiaan. Kegiatan orientasi dimulai oleh Environmental System Research Institute atau tim ESRI yang menyampaikan materi pengelolaan data survei dan penyajian data survei ke dalam dashboard. Selanjutnya, tim UNFPA dan Pusdatinkom BNPB menyampaikan pemanfaatan maksimal dari dashboard penanganan gempa Cianjur, serta penyampaian materi lainnya seperti pengenalan web map. Dalam penanganan gempa bumi Cianjur yang terjadi pada 2022 silam, BNPB menampilkan data dampak gempa bumi yang selalu diperbarui untuk mendukung penyajian informasi yang terpusat dan satu pintu. Upaya yang dilakukan dalam penanganan bencana gempa bumi Cianjur tahun 2022, yaitu dengan melaksanakan konferensi pers terkait update data dan upaya penanganan, melaksanakan rapat bersama stakeholder terkait data dan informasi, serta menampilkan visualisasi dashboard penanganan bencana yang didukung Kementerian Lembaga dan Pemda. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan dukungan operasional penanganan darurat bencana kekeringan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Kamis 24 Agustus 2023. Bantuan berupa dana siap pakai senilai 500 juta rupiah
diberikan Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Suharyanto juga menyerahkan bantuan senilai 250 juta rupiah masing-masing kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Cianjur, serta senilai 750 juta rupiah untuk Kota Cimahi. Selanjutnya, bantuan dukungan peralatan berupa mobil dapur umum kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Kuningan. Kemudian 200 paket makanan siap saji untuk Kabupaten Subang. Dalam rapat ini, dipaparkan materi dokumen R3P sebagai acuan dan dasar penyelenggaraan rehabilitasi rekonstruksi di wilayah pasca bencana, materi evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi rekonstruksi di bidang fisik berkelanjutan, hingga materi evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di bidang sosial, ekonomi, dan SDA berkelanjutan. Dalam rapat ini juga ditampilkan produk hasil pendampingan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang menjadi salah satu program BNPB dalam membangun kembali daya lenting masyarakat. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Fitri Anissa undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh.